Lembaran terpisah, lembaran terpisah. Lembaran yang terpisah. Lembaran terpisah. Dan lembaran terpisah. Buka halaman 3. Halaman 3-nya. Oke. Di halaman 3 tersebut, silakan Anda buka komputer Anda. Buka komputer. Dan kita mulai melakukan latihan coachingnya. Ya. Oh iya, tadi L1 udah beres, L2 udah beres, L3 udah beres, L4 nggak perlu apa-apain, cuma monitoring saja seperti ini, gitu ya. Sekarang kita mulai belajar bagaimana kita mau meng-coaching tim. Nanti saya sampai jam 4, nanti coach Adit akan terusin sampai jam setengah 6. Ya, setengah 6 atau jam 6, nanti gitu ya, tergantung seberapa cepatnya Anda proses kerjanya. Ya. Silakan buka komputer, kita mulai latihan nih. Internet mau dibuka-buka nih, internet koneksi semua dibuka. Ya. Karena kita harus buka SMA, kita akan buka SMA. Buka file Excel yang kemarin, file Excel kemarin dibuka lagi, dilanjutkan, kita lanjutkan. Buka file Excel kemarin. Kamu mau ngecat? Iya tahu. Sambil menunggu komputer, nyala. Oke teman-teman, tolong perhatikan. Perhatikan ke saya. Perhatikan. Ini apa? Ya saya jelasin. Ini adalah hasil penemuan saya. Bahkan waktu itu saya bikin suatu form ketika saya meng-coaching salah satu leader AM di Prudential, gitu ya. Dan saya menemukan banyak leader-leader di Prudential yang tidak melakukan planning dengan baik dan akibatnya tidak pernah memonitoring, sehingga banyak target-target tidak terlaksana. Waktu itu saya dapat target yang lumayan berat gitu buat saya cuma lupa persis angkanya berapa. Waktu itu di bulan September, satu AM datang kepada saya, dia minta tolong, coach, bagaimana caranya di bulan saya bisa sampai bulan Desember saya dapat double startup, dia bilang gitu. Padahal kalau kita itu di atas kertas waktu itu, startup pajak pun katanya berat. Nah, apa yang saya lakukan? Saya coba memikirkan bagaimana cara memonitor mereka. Begini, coba Anda bayangkan kalau di ruangan, misalkan Anda punya ruangan, seandainya Anda punya ruangan, kalau Anda bisa tahu semua kondisi lapangan, Anda tahu semua kondisi agent Anda, dan Anda tahu semua kondisi leader Anda, otomatis akan lebih gampang dan lebih mudah untuk Anda memonitori mereka. Setuju nggak? Saya tahu SMA ada data, cuma saya temukan SMA tidak bisa, datanya terpecah-pecah. Dia tidak mengumpul menjadi satu. Oleh sebab itu, kita akan ambil data SMA untuk dipindahkan ke tabel ini. Gitu ya. Yang mengerjakan ini siapa? Kalau Anda belum punya admin, ya Anda lakukan sendiri. Kalau Anda punya admin, Anda bisa nyuruh admin Anda. Ini cara kerjanya, prosesnya seperti apa? Perhatikan baik-baik cara kerjanya. Di atas itu tersebut ada kolom 1, ada kolom 2, ada kolom 3, kolom 4. Betul nggak? Yang total. Betul? Betul? Betul ya? Jadi 1, 2, 3, 4 total. Perhatikan, saya misalkan bicara dengan Elizabeth, misalkan contoh, saya mau coaching Elizabeth. Dia,
coaching Bu Elizabeth. Bu Elizabeth, maka Bu Elizabeth punya SUM, punya UM, SUM-nya punya UM lagi, UM-nya punya, dari izin ya, oke. Ini, pertama, perhatikan. Bu Elizabeth pertama dimasukkan di kolom pertama. Di situ tulis apa? Elizabeth. Misalkan ini Bu Elizabeth karena beliau AM kan. Berikutnya Bu Elizabeth, oh ya, kalau Bu Elizabeth punya AM lagi? Oh belum. Kalau Bu Elizabeth punya AM lagi, AM-nya nggak perlu di tracking. Yang di tracking hanya yang direct saja, ya. Jadi Bu Elizabeth di sini. Nah kemudian di bawah-bawahnya ada kotak-kotak tersebut. Itu dituliskan nama-nama agentnya Bu Elizabeth. Nama-nama agent Anda, ya, tuliskan nama-nama agent Anda. Dan agent ini yang akan Anda monitoring khususnya yang datanya sesuai dengan 2 sheet yang sebelumnya. Yang right one, masih ingat? Yang right one, dan data-data tersebut sudah kita cek dan semuanya, ya. Dan kita sudah cek L berapa K mereka, betul? Betul? Ingat ya? Kan udah 2 sheet kita buka kan? Nah kan sekarang sheet 3. Jadi sheet 2 kan L1, L2, L3, L4, sheet 1 right one. Betul? Sekarang sheet 3. Di sini adalah nama agent-agent Bu Elizabeth. Selesai. Agent yang mana aja? Agent yang datanya bisa ditarik, angkanya keluar, ada angkanya. Dia siapa? Sampai oke? Oke? Ada yang bingung? Angkat tangan yang bingung? Jujur ya, apa-apa. Kalau saya jelaskan. Oke, ulang lagi. Di sini kotak pertama, saya masukkan nama Bu Elizabeth karena saya mau coaching Bu Elizabeth. Kalau Anda SUM berarti nama Anda yang saya tulis di sini. Kalau Anda UM berarti nama Anda yang UM ditulis sini. Di kotak di bawah-bawahnya adalah agentnya Anda, yaitu agentnya Bu Elizabeth. Sampai oke? Clear? Udah bingung? Clear ya? Berikut, Bu Elizabeth punya SUM. SUM-nya ada berapa Bu? 3. Namanya siapa aja Bu? Oke, berarti ditulis ini. Ini SUM-nya 1, ini SUM-nya 2, ini SUM 3. Sampai oke? Oke? Dapat ya? Sekali lagi. Bu Elizabeth punya 3 SUM. Maka namanya dia, nama SUM-nya dimasukin di sini. SUM dia taruh sini 1, taruh sini 2, satu sini SUM-nya 3. Sampai oke? Di bawahnya siapa? Agent-agentnya SUM tersebut. Dapat ya? Kemudian berikut. Kolomnya 4, kolomnya boleh ada tanda lagi. Bawahnya. Contoh berikutnya lagi. Bu, yang SUM tersebut punya UM lagi nggak? Ada berapa totalnya? 2. Bikin lagi tambahan 2 kolom. Berarti nama UM siapa juga sih Bu? Fable sama Hera. Dibikin lagi kolomnya Fable, kolomnya Hera. Di bawahnya siapa? Agent-agentnya mereka. Saya stop dulu. Ada yang bingung? Angkat tangan? Enggak? Kalau ada bingung? Oke, bingung. Bisa minta tolong ditampilin tabelnya di itu bisa nggak? Karena kita juga nggak terlalu kelihatan itu kotaknya kan kita juga pas tunjuk kan. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Perhatikan saya. Ini kolom 1. Ini kolom 1. Ini kolom 2. Ini kolom 3. Ini kolom 4. Sudah? Di sini nama Bu Elizabeth. Elizabeth. Pakai S kan? Nama agent itu siapa aja sembarangan? Betul saya sembarangan layak. Nama agentnya ini agent semua. Oke? Agent direct ya. Agent direct ya. Bu Elizabeth punya SUM ada 3. Ya. Anggaplah namanya sembarangan aja ya. Tuti.
Bunga. Bukan nama sebenarnya. Mawar. Bukan nama sebenarnya. Isinya di mana itu? Hah? Isinya di atasnya. Di kolom. Kolom mana? Nggak masalah, portal itu nggak masalah. Nggak, itu cuma lebih aja. Ya. Nggak sengaja gue mau beli lebih, kalau kolomnya ada lebih. Saya tanya ya. Iya. Ya, terus kemudian anggaplah udah sampai Tuti ini SUM ya. Nah, satu di sini. Jadi biar Anda tahu, Tuti angkatan ini kan SUM, seakan-akan ini. Ini nggak perlu tulis, gitu. Ini cuma buat Anda bantuan aja. Ya. Jadi misalnya Tuti ini SUM, Bunga ini SUM. Nah, ya. Terus Mawar ini SUM. Oke? Terus apa yang saya lakukan berikutnya? Saya tanya lagi, berarti di sini siapa? Yang di bawahnya Tuti siapa? Nama agent. Agentnya Tuti, bukan UM. Nama agentnya. Kenal semua, ya kurang lebih begitu. Ya kalau nggak kenal pun ada tuh saya tarik. Ya enggak? Ya, kalau boleh sampai yang mau capek gampang. Dia tinggal ngomong, SUM, bikin. Saya mau kopi, kan selesai. Iyalah, pintar sedikit lah kita. Bunga juga sama, ya kan? Nah, ini agent ya. Nah, kemudian saya tambahin lagi kolom. Saya tambahin kolom lagi. Tambahin kolom. Kata katanya ada agent lagi di bawahnya. Nah, ya. Sebentar, jadi insert cell. Nah, di sini gue sampai tadi bilang yang para SUM itu punya agent, punya UM, namanya salah satu Fable. Ya kan? Fable semua. Oke, lah gitu ya. Oke. Nah, ini berarti UM. Di bawahnya ada. Habis itu saya lagi mau boleh punya UM lagi selain mereka. Siapa berapa banyak Bu? Satu, bikin lagi satu kotak lagi. Pakai nama itu. UM-nya. Dan kemudian tulis lagi nama-nama. Saya stop dulu. Clear? Oke? Sip? Bikin dulu deh, nama dulu. Bikin dulu. Ya. Silakan tabel-tabelnya dibuat. Bikin dulu. Maksudnya biar nggak bingung nama-namanya juga. Yang AM tuh AM gak usah ya. AM nggak usah. Biasa ditimbang. Iya, uang. Cara tenang. Udah sini. Iya. Taruh lain. Tahu ya. Endang maju. Stefani
Gitu ada total. Hah? Ya. Total nggak tahu. Bikin sendiri. Oh, pakai iki yo. Tapi kerayan sentuh, Pak. Sentuh kok gak iso. Mega. Itu gak disentuh, dia ngelus. Layar nek ngelus tok iso. Nek mau sentuh ini gak iso. Iya sih. Oh, iso tak. Sudah? Apa? Stop dulu, fokus dulu. Saya tambahin lagi, biar nanti Anda mengerjakannya lebih nikmat. Ya, perhatikan lagi nih teman-teman. Oke, nah di sini ada tulisan pencapaian 2015, betul? Itu mau ditulis mau enggak juga nggak masalah. Ya, penting ya udah. Maksudnya gini, minimal saya tahu itu orang kalau misalnya agent itu udah berapa lama join Prudential. Saya tahu tahun lalu itu berapa. Jadi saya bisa tahu ini orang mau saya push apa enggak tahun berikutnya gitu loh. Saya cuma mau tahu, oh berarti maksimum dia segini, berarti saya tahu orang ada apa gitu. Jadi nanti saya connect-in. Jadi kalau mama saya anggaplah namanya si apa itu tersebut, saya bandingkan sama tahun sebelumnya. Kemudian saya tahu orang ini mau saya push apa enggak. Jadi buat kita buat ajar-ajar, gitu ya. Tolong diperhatikan gini teman-teman. Ini kata kunci. Saya agak buka sedikit. Saya yakin kalau pemilik agensi, saya yakin juga banyak yang tahu. Saya ceritakan gini. Ketika Anda membuat target, tolong target yang diberikan oleh agent Anda atau leader Anda jangan dipercaya 100%. Saya ulangi lagi, agent Anda atau leader Anda yang membuat target jangan pernah dipercaya 100%. Kalau saya menambahkan kurang lebih sekitar 20% dari target. Misal contoh, Anda mau mencapai tahun ini 3 miliar misalnya. Kalau Anda mau mencapai 3 miliar, yang paling aman adalah 3 miliar ditambah 20%. Berapa? 3,6. Jadi yang saya patok di kepala saya adalah angka 3,6. Kalau Anda patok angka 3M, maka Anda akan dapatnya di bawahnya. Jadi Anda patok 3,6. Jadi mati-matian di 3,6. Fokus di sana, gila-gila di sana 3,6. Ketika tim juga sama gitu ya. Jadi kalau target dia misalkan dia mencapai 400 juta, tambahin 20%. Di kepala mereka sudah punya ajar-ajar. Gitu ya. Tapi ketika di data Anda harus masukkan datanya lebih real. Karena buat Anda patokan Anda. Jadi datanya masuk ke data real. Mereka ditambahin 20%, masuk ke data Anda data real. Kenapa? Bukan untuk motivasi. Supaya Anda tahu, Anda bisa punya planning B, planning C, planning D, planning E, planning F, dan sebagainya. Kalau Anda masukin angka tambahan 20%, dia tidak mencari target karena Anda sudah melihat angka tersebut gede, Andanya puas diri dan Anda nggak maksimum. Dan akhirnya gagal semua. Dapat sini? Mereka ditambah 20%, kita masukin data real. Kalau perlu ada sunat. Angkanya. Sunatnya sebesar apa? Sunat berdasarkan tahun sebelumnya dia mencapai berapa. Jangan pernah percaya kalau dia bilang saya mau mencapai 2 juta. Don't believe it. Tapi kalau di depan dia, Anda bilang iya saya percaya. Anda harus memainkan peran. Ingat, target adalah target. Tapi ketika dia bilang saya mau mencapai 200 juta, yes, saya bantu Anda mencapai 200 juta. Anda buat dia kan 200 juta di sini. 150 misalnya. Dapat ya? Tolong pisahkan diri Anda ketika menjadi leader dan pisahkan diri Anda menjadi manajer. Ini tugas kita menjadi manajer. Ya, manajer kejam.
Manager data, real. Leader, semua orang bisa sukses. Semua make sense. Angkanya make sense. Manager, sorry, gue gak percaya. Gitu ya, Anda gak perlu ngomong, itu maksudnya yang kayak gitu. Karena kenapa? Anda harus mencapai target, Anda harus over. Kalau Anda mau memasukkan menjadi over. Ya, berikut. Perhatikan di sebelahnya. Di sebelahnya ada data submit, ada data issued. Issued didapat dari SFA, submit dapat dari admin. kantor biasanya kan. Betul? Laporan agensi kan. Jadi kenapa data submit perlu ada menurut Anda? Kenapa nggak issued aja? Apa fungsinya buat si manajer? Dia perlu tahu angka submit. Kenapa nggak issued aja? Kenapa maaf? Betul. Tahu progresnya, ada kemajuan apa enggak? Luar biasa. Betul. Jadi Anda juga bisa sampai follow. Kalau sama angka issue terus yang Anda perhatikan, bisa jadi Anda down nanti malah jadi manajer, jadi pimpinan. Anda sebagai leader. Kok nggak naik angkanya gitu loh? Ya submit perlu ada maksudnya. Submit dan issue. Sebelahnya adalah angka target. Masukkan angka target. Ya, ini ada target di sini nih. Oke, ada angka target. Ingat tadi, mereka semua harus masukin 20%, naikin ke atas. Anda juga mencapai target, naikin ke atas, 20% ke atas. Tapi target mereka Anda turunin semua. Supaya Anda sendiri tahu planning berikutnya apa. Ini yang saya lakukan dan ini saya berhasil dengan beberapa agensi dan hasilnya bisa track dengan baik prosesnya. Target. Maksudnya oke? Dan tolong, target itu harus diketahui oleh orang yang bersangkutan. Dan kalau perlu orang itu menyatakan target dia berapa. Ini ada hubungan dengan goal setting yang berkaitan dengan program kerja. Jadi gini, saya menemukan ada beberapa agensi, tapi tidak common di beberapa daerah. Di beberapa agensi lucu. Jadi dia ada 2 kali goal setting. Ada 2 kali goal setting. Satu goal setting agent. Goal setting agent itu ada goal setting impian harusnya. Satu lagi adalah goal setting leader. Itu artinya program kerja. Jadi kalau goal setting leader berarti meetingnya apa? Membahas tentang berapa leader yang akan lu punya, berapa banyak yang akan lu promosi, dan apa pada mau mencapai target apa. Kalau goal setting agent ngomongin tentang impian, tugas Anda adalah setiap angka goal setting agent, semua datanya harus Anda tarik. Oke, goal setting agent impian pribadi, tentang mau beli rumah, mau beli apa, berapa, tolong angkanya Anda tarik keluar. Ya, tarik keluar. Kalau bisa Anda bisa tahu berapa pencapaian dibagi berapa kali penjualan, komisi berapa dan sebagainya, Anda harus tahu pakai hitungan ini. Gitu ya. Jadi kalau saya bikin goal setting agent modelnya kayak begini. Nah, dari angka tersebut Anda tarik, datanya dipindahkan menjadi target program kerja Anda. Anda mau mencapai berapa target? Dapat sini? Dan Anda ingat ya, pisahkan posisi Anda sebagai leader dan manager. Di sini sekarang Anda sebagai manager. Kalau manajer selalu ngomong fakta, data, dan real. Leader enggak? Leader selalu ngomong semua masuk akal. Jangan ya? Real ya? Nah, jadi di sini masukin target. Targetnya berapa? Kemudian achievement. Achievement ini angkanya berupa persentase. Saya ulangi. Achievement angkanya berupa persentase. Rumus Excelnya udah yang tahu? Kalau saya mau cek by submit, rumus Excelnya adalah sama dengan submit bagi target. Saya ulangi. Untuk mengecek berapa persentase submit adalah rumusnya sama dengan submit dibagi target. Nah, habis itu keluar angka, tinggal pencet klik persentase. Ulangi lagi ya. Rumusnya apa tadi? Sama dengan submit dibagi target. Kemudian diklik persentase. Ya, nanti kalau sudah bikin, supaya nggak bingung, gampang, perhatikan, jangan salah ya.
diklik satu bagian ini, kemudian copy. Ya, satu rumus itu di copy, kemudian dituruni ke bawah, paste. Nah, keluar presentasinya. Tuh, sama semua. Sekali lagi ya. Jangan bingung. Sama dengan submit, bagi, target. Kemudian ngapain? Pencet persentase. Terus buat copy ke bawah gimana? Copy, scroll ke bawah, paste. Oke, dapat ya? Cara berikut, di-shoot. Ini persentase juga. Rumusnya apa? Sama dengan di-shoot bagi target. Habis itu klik apa? Persentase. Copy ke bawahnya gimana? Copy, di scroll, paste. Nah. Yes. Enggak. Angka yang mereka kasih bukan diangkat. Angka untuk mereka. Untuk mereka. Jangan jadi apa untuk mereka. Salah. Sekarang lagi ya bahasanya ya. Maaf. Ini pertanyaan bagus nih. Mereka kan sudah punya target. Mereka punya ide pribadi. Anda diskon. Sudah. Diskon dulu. Anda agent itu kan punya leader. Leadernya mencapai target, maka dia up 20%. Yang up leadernya, targetnya dia di up. Dapat ya? Gini, ngomong lagi. Ini satu kelompok ini agent saya. Dia bikin goal setting, impian pribadi. Kemudian saya sunat 20-30%, mau 50 juga terserah Anda. Kemudian berdosa ini adalah leadernya dia. Dia targetnya anggaplah 400 juta. Saya up 20%. Jadi berapa? 580. 480. Terima kasih. Sekali lagi. Dia saya sunat, dia saya up. Nanti kan? Berarti kalau sudah dia capai target nggak? Enggak dong. Enggak, jauh. Jauh. Gapnya makin jauh. Bener ya? Jauh. Tujuan itu apa? Supaya dia punya planning B. Punya satu kelompok lagi, dia punya planning B. Saya memastikan kalau mereka gagal, dia udah punya planning B, maka dia berhasil. Asalkan saya bilang, kemudian ternyata si Andi kan leadernya dia lagi nih. Andi targetnya jauh lagi, 20%. Ya enggak? Andi ke dia, sunat lagi kan? Sunat kan gitu loh. Kemudian Andi apa ya? Bikin lagi planning B lain. Tapi kan si leader ini tahu Tahu. dia. Tahu. Real kan belum tentu kecoa kan? Biasanya kan cuma ngomong doang kan? Ini mencegah supaya gagal. Tidak ada kamu gagal di kacamata kita. Kita selalu berhasil. Berarti si leader ini tahu angka dia. Tahu. Lalu untuk achievementnya dia sendiri, dia harus up target. Masuk akal? Kemungkinan capai target besar? Besar. Karena dia sudah mempersiapkan semua kemungkinan buruknya. Leader selalu memikirkan hal yang baik terbaik. Manajer enggak. Manajer harus memikirkan hal yang terburuk yang bakal terjadi. Karena dia nggak mau tahu targetnya harus apa, titik gitu loh. Betul ya? Pertanyaan bagus. Ya lanjut ya. Kemudian di sini ditulis sebelahnya apa? Sebelahnya tulis, ya. Bu Elizabeth mau capai target apa? Mau ada promosi apa enggak? Atau mau prestasi apa enggak? Kalau mau promosi atau prestasi kan jadi kelihatan angkanya berapa nantinya. Di setiap agent-agent ini ada rencana nggak dia mau promosi atau enggak?
Jadi Anda bisa melihat datanya secara lengkap. Ini angkanya berupa tulisan, promosi cuma tulisan, promosi AM, misalnya, promosi UM misalnya. Berarti ya, di bawah ini terus terang saya buat. Kenapa saya buat yang bawah? Karena saya jujur saya nggak tahu angka-angka pencapaian target, jadi makanya saya tulis. Jadi saya bisa tahu target PCC pribadi itu angkanya berapa, target leader itu PCC leader itu berapa, saya tulis angkanya situ. Buat memudahkan saya untuk nge-track ini on track apa enggak. Jadi saya tulis semua, double starter berapa, semua berapa saya tulis. Di sini saya tulis angkanya. Oke, sebelah target quarter. Target quarter berarti target per 3 bulanan. Jadi saya tulis targetnya. Ini teman-teman, ini manajer yang suka salah ngawur nulisnya. Misalnya contoh, Anda mau mencapai target 900 juta. Nah, bagi target per quarter, kadang-kadang Anda nggak mau capek, langsung dibagi 4. 900 bagi 4, langsung tulis target quarternya di sini berapa. Nggak bisa. Kenapa? Saya kasih gambaran. Teman-teman, tahun 2016, lebarannya bulan Juli, betul? Berarti quarter 3 pasti terganggu nggak? Quarter 2, quarter 3 terganggu nggak? Terganggu. Bulan puasa terjadi penurunan dan sebagainya. Di sini saya harus memperkirakan ada berapa banyak liburan saya harus perkirakan. Jadi saya membagi berdasar data. Pengalaman saya, biasanya 6 bulan pertama, kalau Anda sudah mencapai 40% dari target saja sudah bagus. Bukan 50. 40. 40% dari target saja itu sudah on track kategorinya. Kalau Anda bisa 50, hebat. Ya, 40. Nah, apa yang bisa kita lihat? Kita lihat di sininya. Seandainya saja Bu Elizabeth punya satu agent, ya, anggaplah namanya si Mawar itu. Si Mawar ternyata dia join dari bulan Januari. Sekarang bulan Oktober. Ternyata dia baru nyampe 15%. On track atau enggak? Berarti apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Tergantung, Anda bisa ngecek dulu L1, L2, L3, L4 nya di angka berapa. Anda juga bisa mengganti strategi. Jadi jangan ngandalin si Mawar, tapi andalin agent yang lain. Bisa saja mendadak misalkan contoh, Anda ngandalin satu agent, Anda kasih target misalkan contoh, sebelumnya targetnya misalkan contoh ya, saya ambil contoh, misalkan Anda targetnya dia adalah 100 juta misalnya. Issue-nya gitu ya, mendadak gitu Anda melihat angka issue-nya, kok menariknya angka issue-nya dia ternyata sudah 90 juta. Berarti sudah 90% dari target, betul nggak? Sementara kecil, padahal masih bulan Oktober. Sedangkan ada orang yang Anda harapkan targetnya bagus, 150 juta, ternyata dia baru jualan 20 juta. Issue-nya baru 20 juta. Apa yang akan Anda lakukan? Bisa iya, bisa enggak? Ini yang nanti akan Coach Adit akan ngajarin Anda setelah nanti jam sekitar jam 4. Maksudnya apa? Begini, saya kasih perhatian dulu sedikit. Kalau misalkan kondisinya dia ini tadinya tidak kita harapkan ternyata dia melesat, sedangkan ini yang tadi kita harapkan ternyata down, angkanya jelek, maka kita bisa merubah strategi ini yang kita rubah. Ini yang kita naikin ke atas targetnya. Bisa dinaikin sama kita, atau malah kita fokus coachingnya only kepada orang yang kelihatannya mendadak jadi bintang. Ya, gimana? Dapat ya? Clear? Maksudnya? Jadi bisa saja, orang itu ternyata punya potensi, fokus aja deh, gila-gilaan deh. Jadi Anda bisa punya strategi yang lain gitu loh. Kalau enggak, Anda nggak buat data, Anda bingung mana yang Anda push. Betul nggak teman? Ini siapa yang mau Anda push? Kan nggak tahu targetnya berapa. Kalau di sini kan angka totalnya Anda tahu. Misalkan Anda mau capai berapa, misalkan ada contoh,
Anda mau capai 900 juta. Ya. Misalkan Anda mau capai targetnya 900 juta, ini belum nyampe nih target 900 juta. Berarti apa yang harus lakukan? Orang-orangnya kan ada bagi-bagi itu targetnya, ada 400, ada berapa, pokoknya ada bagi itu. Ya. Ini cuma contoh, Nanti ada mau angkanya real nggak apa-apa. Jadi gambarnya gini. Jadi otomatis kalau yang ini tadi nggak bisa diharapkan, maka apa yang Anda mau harapkan angka berapa ya? Anggapnya yang ini ada harapan, ya udah deh ini 80 aja deh. Berarti kurang dong? 70 juta, betul? Berarti ada 70 juta dari mana? Dilihat dari pertumbuhan mana yang kelihatan masuk akal. Supaya Anda bisa coaching orangnya bisa lebih mantap. Jadi nggak ada kata kamu gagal, nggak ada kata nggak bakal promosi, nggak akan. Kalau ada ya nggak tahu juga. Iya, jadi maksudnya gini loh bro, begitu lihat angka ini jebol, berarti levelnya nggak beres dong. Berarti ada ilmu L1, 2, 3, 4 nya nggak beres dong. Jadi cepat-cepat cari strategi gitu loh. Kalau Anda nggak pernah ngeliat L1, 2, 3, 4, Anda nggak pernah ngeliat angka ini, siapa yang mau dirubah? Tapi lu mau ngarapin dari mau promosi apa enggak? Terserah, semua strategi balik-balik masing-masing. Yes. Coach, kalau itu misalnya ada IC 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus kemudian ternyata itu ya itu ada case, ada yang bagus, ternyata yang bisa prediksikan ada yang bagus. Tapi kemudian ada IC juga 678. Nah 678 ini baru mau akan ACI. Apakah 678 ini bisa saya pakai sebagai plan atau saya tetap fokus di situ? Enggak, itu Anda udah benar. Jadi nih, nanti coach Adit akan ngajarin, makanya nanti datanya di situ semua. Maksudnya nanti coach Adit akan live lapangan. Jadi nanti saya minta ada satu peserta, nanti masuk ke depan, pakai komputernya, kita coba ke Projecto, kita belajar bareng langsung. Bagaimana cara meng-coachingnya. Jadi nanti Anda bisa lihat proses kita by step-nya. Kenapa orang ini begini, kenapa orang itu begitu, apa yang harus kita lakukan. Gak ada kata gagal. Dari kamu sekolah apa kita cuma bawa, gua harus naik promosi, titik apapun yang terjadi. Jadi kita benar-benar pantau data-datanya. Dan jangan sampai ada orang yang tidak bertumbuh malah ditumbuhin. Karena kayak kita gitu kan, menungguin orang yang bertumbuh. Anda nggak lihat datanya, karena Anda berkorban. Kita cuma mau tahu satu, pokoknya promosi, pokoknya apapun terjadi, nggak ada kata enggak. Pokoknya jadi aja, nggak mau tahu. Gitu. Jadi kita mempersiapkan yang terburuk semua dipersiapkan. Tadi benar yang mau berani itu, iya betul. Saya buka lagi rahasianya. Ini karena pertanyaan ini udah nyambung ya, sekalian saya buka lagi. Di lembaran Anda ada lembaran halaman 2, itu tentang form rekrut. Form rekrut. Kenapa form rekrut ini saya buat begini? Ada ceritanya. Saya bosan dibohongin sama teman-teman agensi. Orang mayat orang sudah mati, ada hidupin lagi. Zombie udah mati, hidupin lagi. Dan akibatnya Anda tanya, merekrut apa enggak? Udah kok merekrut, ternyata sebenarnya menghidupkan orang mati. Maka dengan form ini saya bisa pantau. Perhatikan baik-baik di sini. Di sini di bawahnya ada target rekrut. Anda mau rekrut berapa orang? Misalnya contoh, saya mau promosiin 10 UM misalnya, atau saya mau promosiin 5 UM misalnya. Dari 5, berapa banding berapa supaya bisa menjadi segitu banyak? Masing-masing beda, ya kan? Setiap orang beda-beda. Oleh sebab itu targetnya saya bagi ke sini, saya masukkan quantity. Seperti tadi, quantity bukan dibagi rata. Anda harus ngejar 100 bagi 12, itu udah ngawur. Karena untuk promosi itu harusnya sampai bulan 6, kecuali nggak tahu yang sekarang model baru ya. Gitu ya, harus sampai bulan 6. Kalau bulan 6 berarti 100 bagi 6. Tapi angkanya juga jangan rata. Ingat bulan puasa di tanggal berapa?
Dan ingat, Januari biasanya Anda masih semangat-semangatnya untuk ini, semangat liburan maksud saya. Gitu. Jadi mungkin angkanya nggak terlalu gede di sini. Nanti ada bagi berapa sampai bulan Juni. Ingat, ini angkanya sudah dimasukin. Kemudian kita ngecek berdasarkan per bulan. Nomor rekrut berarti namanya siapa, nama orang yang rekrut siapa, tertarik atau enggak join Prudential. Kira-kira kenapa kita perlu tahu? Sebagai leader kenapa kita perlu tahu bahwa tim kita perlu cek apakah orang tertarik atau enggak? Tahu kenapa? Tahu nggak kenapa? Anda harus tahu bahwa orang itu tertarik apa enggak. Apa tujuan analisa ini? Yes, betul. Betul. Karena kita mau tahu skill rekrutnya bisa nggak dia membujuk orang. Tertarik atau enggaknya? Pernah join apa enggak? Tujuannya apa analisanya? Apa tujuannya? Analisa ini. Zombie atau bukan? Ya, orang yang sudah mati di dunia Anda. NDO atau BOP? Kenapa perlu Anda tahu? Kenapa Anda perlu tahu BOP? Hah? Supaya kita tahu orang ini sudah melakukan perekrutan itu sudah di BOP apa belum. Jadi Anda tahu kelemahannya di mana? Kalau sudah, berikutnya, kenapa perlu tahu pasar? Biar juga Anda tahu apakah agent ini atau leader ini mampu apakah membujuk sampai di pasar. Kalau sudah sampai pasar, apa yang harus dilakukan? AAJI, betul, saya nggak ada form AAJI, jadi Anda tambahin aja AAJI di sini. Begitu sudah AAJI, apa yang harus dilakukan? Data tersebut dipindahkan ke kolom sini. Kan jadi izin baru lagi toh? Iya, jadi nyambung. Jadi filenya nanti semua ada punya 5 file. Dalam satu file Excel itu ada 5 sheet. Kok 5 sih? 4. Iya, 4. Yes, boleh sampai? Pertanyaan yang bagus. Minimal kalau saya masukin paling kan minimal setiap sebulan sekali. Kalau Anda punya leader Anda yang bikin, Anda cuma nanya atau punya Anda aja. Nanti Anda tinggal masukin aja. Pas meeting bulanan, Anda tinggal masukin semua. Brad misalnya. Apa planning kita nih? Kayak gitu ngomong sama leader kan? Planning lu apa? Planning lu apa? Planning lu apa? Dari sini kita bisa mantau, bisa coaching leader. Dari situ juga Anda bisa tahu confident level Anda sebagai AM pasti, waduh, ini orang lagi down. Kayaknya confident level gue kecil nih orang ini nih. Kalau kecil akan bisa lakukan namanya stabil. Punya planning lagi main C dan D. Karena kita cuma tahu satu, siapapun harus berhasil. Dapat posisi? Ada pertanyaan dulu? Oke, selamat mengerjakan. Saya beri waktu 1 jam untuk mengerjakan. Kalau ada yang ragu dan angkat tangan, kami datangin Anda. Silakan, 1 jam dari sekarang silakan dikerjakan. Mau nanya? Silakan dulu. Ini kok rekrut bikin perkara itu ini direct form itu hanya untuk kita bro, untuk direct. Jadi semua leader harus punya satu form itu sendiri bro. Jadi kalau lu mau coaching leader, lu udah punya form itu, lu tahu. Tahu ya? Gak ada silakan, kerjakan 1 jam dari sekarang. Terus aja pertanyaan. Nanti kalau ada yang ragu, angkat-angkat nanti kami sampai. Angkat target itu hilang, jadi sepertinya high. Kalau perlu file Excel ada 2. Dalam satu file Excel ada 2. Satu file real, satu file yang itu. Nanti sampai di situ juga real, jadi dulu saya aja.
belas itu sekarang ada yang angel. Oke,